Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir, yaitu tafsir Juz Amma. Kita masih berada di tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yang merajai atau Malik itu termasuk dari nama Allah. Di ayat kedua Allah menerangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu juga nama Allah. Bedanya kalau Ar-Rahman itu buahnya dari kita memahami dan mempelajari nama dan sifat Allah Ar-Rahman akan memunculkan rasa cinta kepada Allah. Sebagaimana sering diulang bahwa kita berjalan menuju Allah harus memiliki dua sayap, yaitu mahabbah, kecintaan, dan khauf, rasa takut kepada Allah. Di ayat 2 surah Al-Fatihah, buahnya harus memunculkan rasa cinta kepada Allah. Adapun di ayat ketiga harus memunculkan rasa takut kepada Allah, yaitu ketika Allah menerangkan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Karena Allah akan membalas semua apa yang kita kerjakan, baik amalan zahir maupun amalan batin, baik yang perkataan maupun perbuatan. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, disebut juga Yaumul Qiyamah. Di sini di tafsirnya Yaumuddin huwa Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kiamah itu artinya berdiri, yaitu ketika ditiup sangkakala, tiupan yang kedua, maka manusia berdiri dari alam kuburnya, sehingga disebut kiamat. Kiamah artinya berdiri. Kalau Yaumuddin artinya hari pembalasan. Atau juga disebut dengan hari akhir. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Disebut hari akhir karena manusia itu mengakhiri hari-hari yang dijalani setiap hari. Berakhir baginya. Hari akhir itu ada dua, ada hari akhir sugro atau disebut kiamatus sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro atau hari akhir kubro. Kubro besar, sugro kecil. Hari kiamat kecil itu adalah hari yang sifatnya individu atau kelompok-kelompok kecil. Yaitu ketika orang itu mengakhiri dunia itu, yaitu mengalami kematian, berpisahnya jasad dengan ruh, atau disebut orang mati, orang wafat, berarti dia telah mengalami hari akhir. Karena telah apa? Mengakhiri hari-harinya di dunia. Adapun kiamat besar yaitu nanti ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, yang sifatnya kolosal semua makhluk.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di surat Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, wattaqu yauman, takutlah pada hari turja'una fihi ilallah, pada hari kalian kembali kepada Allah. Di ayat ketiga surat Al-Baqarah tadi, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Di surah Al-Baqarah Allah memerintahkan kepada manusia untuk takut pada hari pembalasan. Dan di sini Allah dikatakan yauman, hari turja'una fihi ilallah, hari kalian kembali kepada Allah. Kapan? Ketika mati. Makanya kalau orang mati takut langsung bahasa Arabnya roja'an, turja'un, akhirnya turja'un. Nah, di terjemah bahasa Jawa, dia sira kabeh maring dina sira kabeh bali wangsul, bahasa Arabnya apa? Turja'un. Jadi kematian itu adalah hari kamu kembali kepada Allah. Sampun langsung datang bersani. Ini maksudnya. Tapi di sini ada Allah disuruh takut. Ada apa? Karena di sana banyak sekali bahaya-bahaya sangat besar kalau orang itu tidak takut. Kalau takut kepada Allah, maka dia akan mempersiapkan. Kalau takut pada hari akhir, pada hari kematian, dia pasti akan mempersiapkan. Dan itulah orang cerdas. Kata Rasulullah ketika ditanya, manil akyas, ya Rasulullah, siapa orang paling cerdas di dunia ini? Dia mengatakan, orang paling cerdas itu akbaruhum bil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini hari kembalinya kepada Allah. Mati jatuhnya nyawa oleh nyawa. Mereka mencabut nyawa Israel. Sangat mereka mencabut nyawa. Salah Israel. Israel itu tidak mau Israel. Israel salah. Dari malakul maut itu malaikat dari mati. Malakul maut itu yang disebutkan dalam hadis malaikat maut. Kalau Israel itu bukan hadis, itu Israel sendiri. Kata Rasulullah SAW, orang yang banyak mengingat kematian itu orang yang paling cerdas. Wastida dan lahu, dan mempersiapkan diri menghadapi ini hari kematiannya atau disebut yang berdiri. Summa tuwaffa, kalau nanti sudah mati, tuwaffa akan ditunaikan kullu nafsin, masing-masing kalian, maka sahabat apa yang pernah diperbuat. Wahum la yudramu, mereka tidak akan dizalimi. Maka setiap kita pasti akan mengalami kembali, dan kita ini sedang berjalan. Kita ini adalah kumpulan hari-hari yang setiap harinya diambil, dikurangi. Walaupun angkanya bertambah, tapi hakikatnya kurang. Dan berkurangnya, kata para ulama, seperti kertas yang terbakar. Dan
artinya kertas kalau terbakar itu tidak bisa balik lagi, yang sudah terbakar itu tidak bisa diolah lagi, sudah jadi arang, sudah jadi arang. Dan itu cepat, sekarang itu coba lihat detik dan cepat, artinya diri kita ini dikurangi dengan cepat. Maka Allah mengingatkan orang yang takut akan mempersiapkan diri, pasti Allah akan menolongnya. Kemudian orang kembali kepada Allah itu ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua keluarga kita dari apa? Rasulullah SAW menerangkan bagaimana sih orang yang husnul khotimah, supaya kita mempersiapkan diri. Karena kalau tidak mempersiapkan diri akan mengalami yang namanya su'ul khotimah. Beliau juga akan terangkan bagaimana su'ul khotimah. Kita lihat dalam hadis dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, nama sahabat Barra. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi mengantar jenazah seorang dari Ansar. Bantahaina ilal qabri, maka kami intahaina itu sampai ke kuburan. Walamma yulhadu, setelah dilahat, lahat sendiri artinya miring. Jadi zaman Nabi itu di kuburan itu ada lubang miring di arah kiblat. Jadi jenazahnya ditaruh di lubang yang miring, itu namanya lahat. Walamma yulhadu, setelah dilahat, maksudnya sudah dikubur jenazahnya, fajalasa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW duduk mustaqbilal qiblat, dengan menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, menghadap jenazah. Jadi jenazahnya berada di antara Nabi dan kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau, di Barra dan sahabat yang lain. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Karena hening, musuh mereka. Rasul diem duduk, padahal penguburan sudah selesai. Ini ada apa ini? Nah, Rasul diam, sahabat diam, seakan-akan di kepala kami ada burung, kata sahabat. Maksudnya dikira oleh burung itu bukan kepala, dikira batu. Saking hikmatnya, saking pentingnya. Wafiyadihi, di tangan Rasul SAW audun, ada ranting yang kudu bil ardi, yang dibuat bentuk-bentuk di tanah, ada ranting. Baca'ala yang ila sama, maka Rasul SAW melihat ke atas, ke langit. Wa dulu ilal ardi, dan melihat ke bawah. Karena waja'ala yarfa'u basarahu, Rasul mengangkat pandangannya, wayaqadahu, dan menundukkan salatan, tiga kali. Sakit tak dia dipahami? Maksud saya fokus supaya masuk di hati. Karena ini modal kita mempersiapkan husnul khotimah.
kamu. Terus Waqala maka Nabi mengatakan istaizu billah, berlindunglah kalian kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur itu ada. Itu diperuntukkan oleh Allah, disiapkan untuk orang-orang yang su'ul khotimah. Bagaimana azab kubur nanti akan diterangkan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, laula alla tadabanu nada'allaha ay yasma'akum adabal qabr. Kalaulah kalian, sekiranya kalian tidak saling mengubur saudaranya, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian ngerinya dasarnya adab yang bisa didengar oleh segala sesuatu, kata Rasulullah sebagai dari jin dan manusia. Kalau manusia mendengar ngerinya dasarnya adab kubur, akan pingsan sehingga tidak bisa saudara. Dari sini pertama yang dikatakan Rasul, berlindunglah dia kepada Allah. Dan yang bisa melindungi hanya Allah. Tidak bisa pakai serapi, tidak bisa pakai bunga-bunga, sesajen-sesajen, tidak bisa. Tapi yang melindungi siapa? Allah SWT. Makanya Rasul tidak mengatakan kalau kalian mati keluarganya kalian bikin sandingan namanya sampai dia. Marrotaini, Rasul mengatakan 2 kali, au salatan, atau 3 kali. Berapa banyak? Banyak.
tukar. Tukar ini sana. Sampai sini ya tadi. Faqala maka Nabi mengatakan ista'idzu billah, berlindunglah kalian kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur, marrataini au salasan. Rasul mengulang 2 kali atau 3 kali. Sumakala, kemudian sahabat mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Jadi ini lafaz doanya. Salasan dibaca 3 kali. Jadi lafaznya juga harus dihafalkan seperti ini. Yang diajarkan oleh beliau bunyinya seperti ini. Sumakala, kemudian Rasul mengatakan innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman. Ini awal beliau akan menceritakan orang yang husnul khotimah. Sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fil qita'in minad dunya, ketika mau ingkita itu artinya putus. Minad dunya, ketika mau memutus dirinya dengan dunia. Wa iqbalin, dan menghadap minal akhirah, ke akhirat. Jadi mati disebut menghadap akhirat. Nah, telah menghadap ke kehadiratnya, ya. Menghadap kehadiratnya. Kalau di ayatnya tadi tarji'una ilallah, kembali kepada Allah. Ketika seorang mukmin dalam berpisah dengan dunia dan menghadap akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepada orang itu malaikat dari langit. Malaikah itu jamak.
Kalau satu itu malakun. Kalau jamaknya malaikatun. Jadi yang turun banyak malaikatnya. Baidul wujuh, bait itu putih, wajahnya putih, menunjukkan ganteng. Jadi malaikat itu tampan. Nah, wajahnya putih walaupun tidak pakai bedak, tidak pakai. Memang sudah diciptakan putih-putih, ganteng-ganteng. Di antaranya juga Nabi Yusuf ketika digoda perempuan, kemudian ibu-ibu sama Zulaikha dikumpulkan, mak-mak kasih pisau sama buah. Suruh ngoncek buahnya, malah yang tangannya yang diiris. Kata ibu-ibu, hasyalillah, masya Allah, hada malakun karim, laisa hadzal bashar, ini bukan orang ini. Nabi Yusuf, hada malakun karim, ini malaikat ini. Menunjukkan bahwa malaikat itu sangat tampan di surat Yusuf. Turun kepada orang itu malaikat yang wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum asyamsu. Wajahnya seperti matahari, saking terangnya. Gak jerawatan, ya. Ma'ahum kafanun. Mereka membawa kafan. Ini humnya ini maksudnya mereka. Kalau satu ma'ahu. Menunjukkan bahwa yang turun itu banyak malaikatnya. Mereka membawa kafan min akfanil jannah, dari kafan-kafan surga. Ini untuk membungkus jiwanya atau ruhnya. Kalau kafan di dunia itu untuk membungkus badannya. Karena alam ini yang beliau ceritakan tentang hari akhir atau tentang kematian, itu dua perkara, yang zahir dan yang batin. Nanti Islam itu datang mengajarkan adab-adabnya, cara-caranya menghadapi zahirnya, menghadapi batinnya atau jiwanya. Wahunutun, dan malaikat itu membawa minyak wangi, pewangi, minyak wangi. Min hunutil jannah, dari pewangi-pewangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikat itu duduk sejauh pandangan mata yang mau meninggal. Tsumma yaji'u malakul maut. Nah, ini dalilnya. Ini hadis sahih. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Ini ngoreksi Pak Mian ini kesama Pak Bayar tadi. Dan yang lain yang mengatakan malaikat pencabut nyawa itu Israel. Ada footnote-nya ini nomor 2, ada keterangannya. Hadza huwa ismuhu. Ini ya kata beliau, inilah namanya malakul maut. Fil kitabi was sunnah, yang ada di dalam kitab dan sunnah. Namanya siapa? Malakul maut. Jadi mulai sekarang Pak Yar nggak boleh nyebut lagi siapa? Israel. Asal pundi Pak Mian? Asal pundi Israel? Oh, saking ujian. Nggih, niku mboten mesti bener nggih. Lek gak ngaji, lek gak ngerti. Wa amma tasmiyatuhu bi Israil, adapun orang menamai dengan Israil, famimma la asla lahu. Itu nama yang enggak ada asalnya. Hilafan lima huwal masyhur indan nas walalahu min Israiliyat. Barangkali itu dari Israel. Nah, jadi ilmu kita dibersihkan. Jadi ngaji itu
Tujuannya untuk ngoreksi, ngedit sing salah-salah ditinggal. Niki lek gak hadir lak saya pancet keyakinannya Israel. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kalau tadi malaikat yang membawa kafan dan membawa minyak wangi dari surga duduk sejauh pandangan mata. Tapi untuk malakul maut yajlisa inda ra'sihi. Duduk dekat kepalanya. Bayakul kemudian mengatakan, Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Jadi kita hidup di dunia ini, perkara yang terpenting adalah mengupayakan jiwa itu baik. Baik itu kalau tunduk kepada Allah. Nah, fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Tenang bersama Allah Azza wa Jalla. Karena pada diri manusia itu nafsu itu enggak suka pada agama Allah. Ibadah enggak mau, ngaji enggak mau. Itu kan kebanyakan orang kan seperti itu. Diajak ibadah itu enggak mau. Siapa yang ngajak, yang berontak itu nafsunya. Nah, tapi kalau sudah ditundukkan nanti nafsunya tenang. Sampai menghadap Allah dipanggil oleh malakul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Kalau di ayatnya gimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau di sini enggak, ukhruji, keluarlah. Ila maghfiratin minallah, menuju ampunan Allah. Waridwanin, dan menuju keridhaan Allah. Qala fatahruju, qala di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan proses kematian husnul khotimah. Fatahruju, maka keluarlah ruhnya, tasilu, mengalir, kama tasilul qutrati min siqaihi, seperti mengalirnya air dari mulut kendi. Halus ya. Tapi walaupun halus itu sakit. Sampai Rasulullah itu orang terbaik minta air untuk mendinginkan. Sambil mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nah. Tapi kalau orangnya husnul khotimah, oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan surga. Sehingga kerinduannya ke surga itu menutup rasa sakitnya. Di surat apa itu? Al-Hasyr apa ya? Nah. Fayahuduha, maka diambillah oleh malaikat maut tadi ruhnya. Wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu, ketika ruhnya keluar, shalla alaihi kullu malakin, mendoakan dia semua malaikat. Semua malaikat mendoakan. Bainas sama'i wal ardi, malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan di bumi itu juga ada malaikat yang keliling di muka bumi mencari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, malaikat itu manggil yang lain, halumu, halumu ila hajatikum. Ayo sini, ini ada majelis taklim di Masjid Nurul Huda, Rekesan, Kluwut, Gunung Kawi. Panggil malaikat. Dan hadir, malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya menghormati majelis ilmu. Dan mendoakan siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan ditulis namanya mayar, mi'an.